Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tema kita pada pagi hari ini Ibu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hidup dan dalam kehidupan kita ini Ibu pasti ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita sukai. Tapi di saat yang bersamaan terkadang juga ada beberapa orang yang tidak kita suka. Bahkan muncul kebencian di antara kita. Marah. Ya. Ini sangat manusiawi. Karena mungkin kepentingan kita yang berbeda tidak bisa dipertemukan, kemudian tukaran. Bahkan terkadang ini di tengah-tengah keluarga kita sendiri ada ketersinggungan dengan kakak, dengan adik, ya, dengan mantu, dengan mertua, bahkan dengan orang tua sendiri. Nah, kita antara cinta dan benci, ya, antara suka dan tidak suka. Tinggal Ibu bisa tidak mengkaitkan sukanya kita, senangnya kita, cintanya kita itu karena memang diperintah oleh Allah untuk mencintai. Itu namanya cinta karena Allah. Saya menghormati orang tua saya, mencintai orang tua saya karena memang diperintah oleh Allah. Saya cinta pada orang tua saya karena Allah, bukan karena saya menunggu warisannya. Nyambung Ibu ya. Ini tipis deh Bu, apalagi orang tua sudah umurnya 60-70 tahun, terus hartanya banyak, berebut untuk mencintai itu Bu. Berebut untuk ngawal, supaya nanti wasiatnya jatuh kepadanya gitu. Lah, cinta kita ini karena kewajiban, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada cinta kepada mertua. Cinta kepada kakak adik. Biasanya kita mau mencintai kakak kalau kakaknya itu suka membantu kita. Ya. Kalau kakak yang medit, ya, kita tidak mau cinta itu Bu. Tidak mau berbagi, ya. Itu tidak ada cinta. Enggak, kita kakak saya, ini kakak saya, ini paman saya, dia berbagi dengan saya, tidak berbagi, saya wajib menyambung tali silaturahim. Ini saudaranya ibu saya, ini saya satu perut, satu rahim. Ya, dengan siapa? Dengan kakak dan adik saya wajib mencintainya karena Allah, dan Allah memang memerintahkan kepada kita untuk mencintai satu sama lain.
Begitupun ibu, kalau kita benci, marah, usahakan marahnya kita itu marah karena Allah. Gimana marah karena Allah, Ustaz? Ya kalau marah karena Allah itu ibu enggak lama. Marahnya saat dia marah saja, dan itu pun niatnya marah untuk mengubah orang itu kembali ke jalan Allah. Contoh yang paling ringan Bu ya, di rumah ya, pada anak Bu, pada anak. Kadang kita kan suka marah Bu ya, tapi tipis Bu, marah karena emosi kita, dan karena kita marah karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu marah cinta karena Allah, itu marahnya terukur, marahnya penuh pertimbangan, marahnya itu tidak asal-asal marah. Betapa banyak anak kita marahi justru semakin lari dari kita, tidak mau mendekat dengan kita. Kita pingin marahnya kita pada anak itu, anak jadi sadar dan dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini namanya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan karena kepentingan Bu. Ya, bukan karena kepentingan, tapi murni saya tidak cocoknya dengan orang ini, tidak cocok karena Allah. Tidak ketemunya ya tidak ketemu karena Allah. Jadi semua diikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu-ibu, semua mengatakan, ulama mengatakan al-hubbu fillah, cinta karena Allah itu yakunu liltizamil muhib manhajillah. Itu terjadi karena satu sama lain tegak di atas aturan Allah. Jadi nanti diantara kita nih ibu tidak cocok punya gitu. Ibu juga menasihatinya dengan cara yang baik. Mohon maaf, ibu juga tidak punya kepentingan. Baik itu orang itu memfasilitasi kita atau tidak, senior kita atau junior kita, semua sama. Saya harus menegur dia karena Allah. Ya, saya harus menasihati dia karena Allah. Tidak punya kepentingan tuh Bu. Ya. Termasuk juga ibu kepada suami, apalagi suami Bu ya. Halo Ibu, suami ya. Kok manggutnya santai Bu? Itu ibu harus cintanya karena Allah, bukan karena dia sedang posisinya sedang bagus, jabatannya di kantornya, bukan pas karena dia ATM-nya banyak gitu Bu. Ya. Bukan karena bukan. Saya cinta suami, saya dipertemukan karena Allah. Saya harus menjaga kehormatan suami saya. Saya harus menjaga wibawa suami saya. Saya harus meluruskan suami saya. Ibu kalau cinta kepada suami karena Allah, tidak akan dibiarkan suami itu subuhnya tidak di masjid Bu. Saya takut. Ini suami saya. Saya harus bisa menyelamatkan suami saya supaya bisa ke surga bareng-bareng. Bang, dipanggil sama Allah Ta'ala. Bangunkan Bu. Itu namanya cinta karena Allah. Cinta suami karena Allah. Tidak akan dibiarkan suami tidur lelap itu Bu. Duhur, ini yang Sabtu banyak di rumah Bu ya. Ada panggilan duhur, jam 12 nanti 11.20 menit, Bang dipanggil sama Allah Ta'ala gitu. Ibu nanti di rumah tinggal mengangetin makan siangnya Bu ya. Pulang dari masjid, duduk lagi, tunjukkan ibu juga masak karena Allah juga, supaya suami betah makan di rumah, tidak betah makan di warung, tidak betah makan di kafe. Ini sekarang banyak suami-suami senangnya makan di kafe sekarang Bu. Ya di kafe-kafe, cangkruan, karena di rumahnya nggak ada tempat cangkruan, mau cangkruan ngamuk istrinya Bu. Ya, kopi lagi, teh lagi. Ini kenapa? Karena tidak ada cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah, ibu selamatkan suami itu. Begitupun sebaliknya, ibu saya kalau ngisi pengajian pada bapak-bapak, saya lebih kencang lagi omongan saya ini Bu. Lebih pedas lagi omongan saya. Ayo ibu semua tunjukkan, ini istri saya dipertemukan oleh Allah. Saya juga harus mengawalnya karena Allah, mencintainya karena Allah, menasihatinya karena, marahnya pun juga karena Allah. Ibu nanti kalau marah karena Allah dengan pasangan kita masing-masing, tidak lama tuh Bu. Tidak lama tuh Bu.
Saya secara pribadi mempraktekkan masalah ini Bu. Sudah lebih dari 3 hari, ya saya yang ngalah Bu. Biasanya ibu-ibu banyak gengsinya. Ya. Nggak mau turun tensinya itu Bu. Ya aku yang salah. Emang salah gitu, bayangkan Bu, nantang Bu. Tapi ya aku yang salah. Itu senyum sendiri Bu. Ini kalau dilanjutkan masuk 4 hari setan masuk Bu. Setan masuk. Nanti kita di kamar itu Bu, nggak ada doanya malaikat, yang datang jin dan setan. Hanya kita dikompori. Kenapa? Karena emosi yang muncul, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal hubbu fillah yakunu liltizamil muhib manhajillah. Karena kita mencintainya karena yang bersangkutan kita dan yang bersangkutan tegak di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun wal bughdhu fillah, benci karena Allah, yakunu libti'adil muhib an manhajillah. Kenapa kita benci pada orang ini? Karena orang ini jauh dari aturan Allah. Suruh salat tidak mau salat, suruh baca Quran tidak mau baca Quran, suruh puasa Ramadan rokokan umpamanya nih Bu ya. Ibu harus ada kebencian di situ Bu, marah. Tapi marahnya karena Allah. Marah karena Allah, niatnya apa? Supaya dia harus sadar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ini Bu, wa yaj'aluhuma miqyasul iman. Cinta dan benci karena Allah ini merupakan ukuran keimanan seseorang. Orang kalau sudah imannya muncul tuh Bu, tidak akan membiarkan saudaranya, temannya, sahabatnya, apalagi keluarga besarnya bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Saya harus bisa menyelamatkan semua itu. Luar biasa. Nah Ibu, sekaligus kata para ulama, wal mahabba fillah, kalau sudah ada cinta mencintai karena Allah seperti ini, angin unwanut taufik, ini sudah sinyal Bu, kita akan mendapatkan taufik, keberkahan, hidayah di dunia dan akan mendapatkan ridhonya Allah di akhirat nanti. Itu pasti Bu. Orang kalau sudah cinta mencintai karena Allah, abadi itu Bu. Cintanya tidak hanya di dunia. Banyak orang yang Bu di dunia ketemu tapi di akhirat tukaran. Silakan Ibu nanti lihat di dalam akhir surat Abasa wa Tawalla itu. Itu adalah potret keluarga yang tidak ada cinta di dalamnya. Istrinya di mana, suaminya di mana, anaknya di mana-mana. Tidak bisa diatur semuanya itu Bu. Masuk ke rumah ruwet, tukaran terus Bu. Sumpek bawaannya. Begitu meninggal dunia Ibu, nanti di akhirat saling menghujat satu sama lain. Kata Allah, yafirrul mar'u min akhi. Nanti aku akan melihat ada seseorang lari dari saudaranya. Karena takut Bu. Di dunia tukaran terus urusan warisan. Tukaran terus urusan ketersinggungan dengan iparnya. Tukaran terus tidak nyambung tuh Bu. Ya. Karena urusan ponaannya dan lain sebagainya. Kita tidak pengen begitu. Ini saudara kakak saya satu rahim, satu ayah satu ibu. Saya harus akrab dengannya. Saya tidak boleh ada masalah. Enak saya ngomong begini Bu ya. Saya pernah pengalaman masalahnya Bu, bab-bab kayak gini Bu. Tapi memang ya harus ngalah memang Bu. Ngalah. Kata teman-teman, Ustadz kok ngalah gitu? Kan dalilnya sudah jelas Ustadz. Loh iya, tapi saya dia berdalil dia tidak nyambung dengan dalil itu, saya bilang. Nyambungnya kalau saya mengalah baru nyambung gitu. Betul tuh Bu. Ya, apalagi urusan warisan. Ya Allah, urusan dunia sebenarnya Bu. Urusan kaplingan tanah 400 meter aja. Direbut jadi 4 orang punya gitu, 100 meteran, tapi tukaran, yang satu minta di depan, satu minta belakang gitu. Ya apa ya? Suruh jual tidak mau. Unik Bu, tidak mau yang tidak mau, pokoknya tidak mau. Loh, terus gimana ini? Ada adiknya butuh gitu. Tukaran tuh Bu. Sampai mati pun tidak tegur sapa. Karena urusan kayak gitu. Kayak tidak masuk akal ya Bu. Terus tiba ada penyelamat ponaannya tuh Bu, menyelamatkan. Sudah dibantu.
Justru saudaranya tersinggung tuh Bu, yang karena melihat saudaranya yang lain satu sukses, yang ini tidak sukses, dibantu, dibangunkan, dirapikan rumahnya segala macam. Difitnah lagi Bu. Saya mimpi apa katanya? Mimpi ular. Apa hubungannya ular? Oh no, macam-macam orang sekarang nih Bu. Saya bilang sama orang ini, ya akhi, antum jangan masuk di bab-bab seperti ini. Jenengan tidak perlu kemudian menerima mentah-mentah, biarkan saja. Lagian antum kan sudah sukses, jenengan sudah sukses, ya sudah. Kalau antum punya niat baik, halalkan saja. Tapi ini kan syariat, iya syariat aja sampaikan. Punya saya terima, tapi saya berikan pada sampean lagi. Syariat aja begitu kan selesai, saya bilang. Daripada tukaran. Rupanya tidak Ibu. Yang ini dikompori sama istrinya juga Bu. Gitu. Kita kan punya anak, tapi nggak tahu kita masa depan kita ini. Waduh. Terus bentuk keluarga besar itu bisa rusak karena bab-bab seperti itu. Suruh kembali kepada hak-hak warisan dalam Islam, tidak mau. Suruh bagi, tidak mau. Begitu dibagi, mau minta di depan, berebut di depan. Lah ya apa ini? Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati Bu. Tapi kalau orang memahami agama, ada cinta karena Allah, toleransinya tinggi itu Bu. Wa ummihi wa abi, nanti akan ada pula orang yang lari dari ibunya dan dari ayahnya. Kenapa? Karena di masa mudanya ketika dia berjumpa dengan orang tuanya tidak sempat berbakti dengan baik. Sampai orang tuanya meninggal dunia dia tidak ridho kepadanya itu Bu. Nanti di akhirat takut berjumpa dengan orang tuanya itu Bu. Bu, hati-hati Bu ya, yang punya orang tua Bu ya. Kawal, kalau ibu pengen sukses, pengen bahagia, bahagiakan mereka. Karena nanti kita akan jadi orang tua juga Bu ya. Sekarang mungkin ibu umur 40, 50 ya. Ya, ibunya ibu ini sekarang 80. Biasanya orang 80 banyak maunya tuh Bu. Ya. Ini tidak cocok ini, makan ditolak. Sudah nggak masak, nolak lagi Bu. Ngomentari lagi. Loh betul memang. Betul memang. Dan wajar dia begitu Bu. Kenapa? Ini anakku. Tidak ada aku, tidak ada aku, tidak ada dia. Dan dia kadang-kadang saya naik dewe. Memang harus saya naik dewe Bu. Bagi ibu yang tidak paham agama. Nah kita yang paham agama tersenyum saja Bu. Jangan dimasukkan dalam hati. Halo. Kita yang paham agama, yang ngaji setiap Sabtu begini. Saya perjelas saja Ibu ya. Yang ngaji setiap waktu begini kemudian tukaran sama orang tua tidak masuk akal, bukan jamaah al-falah itu Bu. Musibah itu. Terus berhenti aja ngaji di sini Bu. Buat apa ngaji? Refreshing mental saja. Gak benar tuh Bu. Gak benar tuh. Orang tua itu Bu, hatta kasar bagaimana pula diam aja. Karena dia tidak paham. Dia tidak paham agama tuh. Kita yang paham agama ngalah. Iya mah, iyain aja Bu, walaupun tidak dilaksanakan. Yang penting dia senang. Tidak gampang loh ini Bu. Tidak gampang. Dibuka makanan apa ini? Bayangkan Bu. Dibelikan obat, padahal obat yang ratusan ribu, bahkan hampir 1 juta lebih Bu. Tidak cocok dibuang. Alamnya beda Bu. Ibu tidak boleh protes, tidak boleh bentak-bentak. Ya sudah, takdirnya harus dibuang obat itu Ibu. Kadang-kadang berpikir macam-macam Ibu, orang tua kayak gitu Bu. Nikmati aja. Ibu kalau diam, tidak berkomentar, iya mah, aku yang salah mah. Iya gitu aja Bu. Aku yang salah mah, aku yang salah beliau obat aku. Begitu aja sampai dia senang tuh Bu. Ibu kalau dia senyum Bu dan ridho sama kita, Allah senyum dan ridho pula sama kita. Tapi kalau dia tersinggung dengan sikap ibu, Allah juga tersinggung dengan ibu. Dan kehidupan kita nanti, tua kita akan dibegitukan pula sama anak kita, siap-siap. Nanti masa tua kita, kalau ibu ganyang sama orang tua, siap-siap masa tua kita akan diganyang sama anak kita juga. Ya. Ayo munculkan rasa cinta yang sebenarnya buat orang tua, cinta karena Allah.
sejelek-jeleknya orang tua, dia yang melahirkan saya gitu. Sejelek-jeleknya abah saya, kakak ayah saya, dia yang membesarkan saya. Sudah ibu, nikmati aja. Walaupun berat, saya paham berat bu. Tapi kalau ibu berhasil, nanti anak ibu semuanya masa tua kita bu akan hormat sebagaimana ibu hormat pada orang tua kita sendiri gitu. Bir abaka ya birruka abna'uk. Berbuat baiklah kalian pada orang tuamu, nanti masa tuamu anakmu mantumu akan berbuat baik sama kamu juga itu. Ini saya lihat bu, orang-orang banyak ngeluh mantuku, sampean berarti juga dulu ganyang juga sama mertuanya. Pasti sudah itu bu. Kaidahnya begitu itu bu, kaidahnya begitu. Kalau abah yang sekarang banyak ibu ngeluh tentang anaknya, pasti dia dulu pada orang tuanya juga begitu pula. Sekarang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada cinta karena Allah tuh bu, ibu kita tersenyum bu. Ini orang tua saya gitu. Ya. Nah ibu, orang tua ini kalau kita bicara orang tua ya, termasuk juga pada kakak, adik, paman, bibi, tetangga bu, harus cintai karena Allah. Aduh tetangga ini juga bu ya. Macam-macam tetangga ini bu. Nanti saya akan ada pembahasan khusus di sini bu tentang siapa itu tetangga dalam agama kita. Oh sudah ya, pernah kita bahas kemarin ya sudah. Tetangga yang muslim, tetangga yang kafir, tetangga yang mukmin, tetangga yang masih ada hubungan kerabat, sudah kita bahas. Itu juga ibu pelajari lagi itu. Cintai mereka karena Allah, sayangi mereka karena Allah. Pokoknya ibu punya semangat, saya tidak ingin bermusuhan dengan tetangga. Kendati tetangganya bermusuhan sama kita, jangan dilayani. Ada tetangga ibu dikasih pipi minta hidung, dikasih hidung bu minta jidat. Ada istilah ibu minta dikasih hati minta rembelok gitu bu. Ada yang kayak itu bu. Nggak berterima kasih wala apa, lu ya sudah asal tahu aja bu. Udah kayak gitu ya sudah. Yang penting kita hubungan baik. Nggak pengen ada masalah dengan tetangga. Ini tetangga yang harus saya kawal sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik ibu. Nah, cinta dan benci yang seperti itu ini sudah merupakan tanda bukti nyata Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita di dunia dan di akhirat kita insyaallah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ibu bu, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 71. At-Taubah ayat berapa? 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin yang laki-laki atau perempuan itu seharusnya sebagian pada sebagiannya itu harus menjadi saling menopang bu, saling menjadi wali satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Ya. Harus ada cinta. Ya. Cintanya juga karena Allah. Sampai punya perasaan ibu. Orang kalau sudah cinta karena Allah itu ibu ya, sakitnya dia itu sakit saya gitu. Sedihnya dia itu sedih saya. Kebalikannya bu, senangnya dia senang saya juga ikut senang gitu. Bahagianya dia saya ikut bahagia pula. Itu baru kita terukur kecintaan kita karena Allah itu. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu sempat dicontohkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang bagaimana generasi pertama dulu yang di bawah arahan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasyr ayat 9 itu. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ya Allah,
Ya emang ini potret Bu ya, gambaran real. Saya hanya berpikir Bu, gimana ya Rasulullah itu bisa menanamkan iman seperti itu kepada para sahabat itu. Nabi ini bukan pendatang Bu ya, muhajirin. Bersama Abu Bakar, Omar, Utsman dari Mekah Bu, terus pindah ke Madinah. Terus di Madinah Bu jadi pemimpin. Lah ya apa? Ya. Ucuk-ucuk datang terus jadi pemimpin Bu. Dan semuanya menerima kepemimpinan Rasulullah. Kenapa Ibu? Karena misinya Allah yang dibawa itu Bu. Memang Ibu kalau sudah misi Allah yang dibawa itu Bu, sekat-sekat ras, suku, apa segala macam tidak ada lagi itu Bu. Nyambung itu Bu. Ya. Nah, Allah mengabadikan ini. Bagaimana orang-orang Ansar menerima apa? Orang-orang muhajirin itu tanpa ada beban sedikit pun, dan mencintai mereka. Orang muhajirin ini dicintai betul sama orang Ansar sebagaimana mencintai diri mereka sendiri itu Bu. Tidak ada beban sedikit pun. Ya Allah. Kata Allah, dan orang-orang alladzina tabawwa'ud dara wal iman, yang telah menyiapkan tempatnya dan ada suasana iman dalam hati mereka, itulah orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaih, mereka sangat mencintai dan cintanya terus menerus Ibu kepada orang-orang muhajirin. Saya pernah menyampaikan kemarin dalam bab ukhuwah di awal-awal saya bahas kitab ini. Sampai mereka punya 2 rumah, ditawarkan Bu, aku punya rumah loh. Satu di Ampel, satu di mana? Di Gayung Sari gitu. Dua-duanya sama-sama bagus. Ini rumahku. Kita sekarang bersaudara loh karena Allah. Dan yang mempersaudarakan kita juga Allah. Kau pilih mana di antara 2 rumah ini kau suka gitu. Sampai sekarang saya belum menemukan Bu. Ya. Saya punya 2 mobil, Masya Allah. Ya apa Bu? Pilih satu, mobil yang mana? Mau Avanza, apa? Alphard ketinggian lepat Bu. Apa? Xenia gitu. Ya, mau Xenia apa Innova gitu. Apa Avanza atau Innova dikaitkan dengan apa Venturon gitu. Pilih kok pilih. Tak gampang ini Bu. Enak ngomong Bu ya. Tapi ternyata di akhir zaman seperti ini Bu, saat-saat seperti ada Bu, saya temukan sekarang Bu, orang-orang seperti itu. Tidak apa-apa saya cerita di sini ya. Saya kemarin Ibu diundang Ustadz Adi Hidayat saya. Hari Rabu kemarin Bu. Saya berangkat pagi, sore saya pulang. Saya diminta untuk menghadiri wisuda murid-murid beliau itu yang di Bekasi. Anak TK itu Ibu bisa hafal 5 juz. Hafal, bukan bisa baca, hafal. SD-nya itu Ibu kelas 1 sampai kelas 6 itu harus hafal 30 juz. Dan orang tuanya tanda tangan untuk mengawal anak ini Bu. Jadi kalau tidak siap orang tuanya, sebenarnya mustahil hanya sekolah saja yang mengawal ini Bu. Kalau tidak, minggir. Yang menggantikan banyak itu Bu. Dan saya perhatikan itu eksekutif muda semua itu Bu. Sampai banyak mereka itu pindah ke sana, mau dekat dengan lingkungan itu Bu. Luar biasa itu. Terus saya bawa tamu dari Palestina. Besok saya juga bawa tamu saya yang sama Bu. Ya. Besok saya ada acara Gria Al-Quran di UNESA. Ini tamu Bu, orang kepercayaannya Ustadz Ismail Hania. Saya tahu betul siapa tamu ini. Saya yang bawa besok Bu. Coba lihat Bu, terasa sekali teman-teman di situ di bawah komando Ustadz Adi Hidayat itu Bu. Saat itu juga terkumpul dana 2 miliar. 2M Bu. Bukan 20 juta. Bukan 200 juta. 2M.
saya berpikir, bagaimana bisa tergerak hatinya seperti itu? Kenapa ibu? Ya karena cintanya karena Allah. Oh saya ada. Mereka berebut kumpul, ya sudah. Derita saudara kita di Gaza, itu juga derita kita juga gitu. Masalah mereka di sana, masalah kita semua gitu. Termasuk yang berbicara nih ibu ya. Juga ditanya oleh Allah, saya sudah nyumbang belum itu? Karena banyak ustadz hanya ngomong, tapi tidak nyumbang juga bu. Oh Allahu Akbar, tapi tidak ada semangatnya juga bu. Ya sudah nyumbang semangat saja gitu. Ya tidak apa-apa sih, cuma kalau ada kenapa kita juga tidak berbagi gitu. Oke. Ibu-ibu, saya melihat ini kenapa? Karena cintanya karena Allah SWT. Kalau sudah cinta karena Allah ini ibu, tidak ada perhitungan. Sakitnya dia, sakit saya. Asal tepat sasaran ya. Ketika dia berbagi, apalagi ibu pada orang tua sendiri. Apalagi pada mertua sendiri. Apalagi pada kakak adik kita sendiri yang secara status sosialnya di bawah kita namanya gitu. Tidak boleh diam kita bu. Dosa bu. Dosa kita ini bu. Ya. Cintai mereka sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Nah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta yang seperti ini itu abadi bu sampai akhirat. Dan sinyal itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah di padang mahsyar. Bahwa nanti kita di padang mahsyar saling melengkapi satu sama lain ibu. Saling apa? Saling menguatkan tuh bu. Apa kata Allah? Surat Az-Zukhruf ayat 67 insyaallah itu ya. Surat yang ke-43 insyaallah ya. Az-Zukhruf itu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan, perkawanan, pertemanan, persahabatan yang kita bina selama ini, ingat kata Allah, nanti pada hari kiamat akan bermusuhan satu sama lain, kecuali persaudaraan yang diikat dengan ikatan takwa. Illal muttaqin. Az-Zukhruf ayat 67. Iya, 67. Kecuali persaudaraan yang diikat dengan ikatan apa? Takwa. Artinya persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itulah kita jadi cinta mencintai itu, Bu. Itu nanti pada hari kiamat, Bu. Saling mencari satu sama lain. Nah, makanya Ibu, ayo perkuat iman kita, perkuat pula ketakwaan kita ya. Perbanyak amal saleh di antara kita satu sama lain, saling menopang, saling mendukung gitu. Walladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang beriman dan orang-orang yang banyak amal salehnya dan terasa satu sama lain amal salehnya itu, Allah akan menjadikan di antara mereka cinta mencintai satu sama lain, saling mencintai, Bu. Ada cinta di antara kita itu, Bu. Sampai di riwayat yang lain, bahkan ketika sudah masuk surga pun, Bu, kita saling mencari nanti, Bu. Ya. Ada dalam satu riwayat, hinama dakhala ahlul jannati al-jannata, ketika sudah masuk penghuni surga itu ke surga, rupanya Ibu, mereka itu bernostalgia ketika ada di dunia itu, Bu. Yang biasa turun dari masjid, kemudian cangkruan sebentar, Bu, di emperan masjid, mereka juga cangkruan juga di surga itu, Bu. Terus ngelihat, Bu, biasanya kita akan berlima, berenam ini, kemana fulan? Kok tidak ada satu, Bu? Tidak sempurna, tidak ada fulan itu. Rupanya si fulan ini, Bu, masuk neraka dulu. Mungkin kita tidak tahu ada dosa yang tahu antara dia dengan Allah, dan Allah tidak mengampuninya gitu, sehingga mampir ke neraka dulu, Bu. Protes, Bu, sahabat yang lima ini, Bu, ya Rab,
Katanya surga ini nikmatnya abadi, nikmatnya sempurna. Ada yang tidak sempurna, apa kata Allah? Apa itu kata Allah? Mana sahabatku fulan? Tidak ada fulan, tidak sempurna pertemuan kita sekarang ini. Kami ingin bernostalgia ketika kami duduk di dunia dulu, ingin duduk lagi di sini gitu. Nah Allah tersenyum katanya itu Bu. Tuh sahabatmu ada di situ. Silakan kau selamatkan dia gitu. Fa'angkaduhu, kemudian sahabatnya Ibu semua sepakat untuk menyelamatkan orang ini, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat setia itu Ibu, sahabat yang tidak ada kepentingan, yang bersahabat karena Allah, mencintai karena Allah, berbagi karena Allah, tersenyum karena Allah, akrab karena Allah, sampai mati dia tidak punya musuh. Di hari kiamat ketemu lagi, saling mencari satu sama lain. Tapi kalau di antara kita bermusuhan Bu, pada takut Bu. Yauma yafirrul mar'u min akhi, nanti engkau akan melihat bagaimana orang itu akan lari dari saudaranya. Kenapa Bu? Karena utangnya belum bayar, pernah mengumpat, pernah memfitnah, pernah mengadu domba, pernah menyebar berita hoax sampai rusak harga diri orang ini, hancur. Pernah begini, pernah begitu, takut semua nanti Bu. Ya sudah, jangan salahkan siapa-siapa. Makanya Ibu, saya berharap Ibu perhatikan, selesai pengajian Ibu berpikir ya, saya punya musuh tidak ya? Halo? Saya punya rival tidak ya? Punya rivalitas tidak ya? Saya punya orang yang tidak saya sukai tidak ya? Kalau ada Bu, datangi dan minta maaf. Pokoknya saya mau mati tidak ada seorang pun yang bermasalah dengan saya gitu. Pasti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibu kalau ada satu saja Ibu bermasalah dan mati dalam kondisi begitu, siap-siap di akhirat digugat sama saudaranya itu Bu. Itu pasti sebuah keniscayaan itu. Makanya seorang beriman, orang muslim, muslimah itu tidak boleh punya musuh. Musuhnya cuma satu, setan saja. Ya, yang lainnya saudara saya. Dia tidak suka, tidak apa-apa, yang penting saya suka. Tak gampang ya. Ya oh Ustaz, malaikat tadi gitu. Kayak malaikat gitu. Memang harus jadi malaikat Bu di bab ini Bu. Saya Bu, saya ini Ustaz. Ustaz ini ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka nelanjangi saya Bu. Sopo satria Bu. Bayangkan Bu. Dicari siapa saya Bu. Siapa ayah saya Bu? Siapa ibu saya itu Bu? Oh abinya ternyata dulu tokoh sufi, macam-macam juga tuh. Ya, terus apa manfaatnya itu? Saya bilang biarkan saja. Mudah-mudahan jadi peluang amal saleh bagi kita untuk mendengarkan omongan seperti itu. Walaupun saya tidak berharap pahalanya saya ambil gitu. Kasihan juga ya. Kan begitu Bu. Katanya nanti orang kalau ada orang menghibah saya Bu, nanti pahalanya orang itu saya ambil Bu. Sebenarnya saya tidak ingin ambil pahalanya orang. Saya juga tidak ingin dosa saya ditimpakan pada dia, tidak ingin. Dan saya berdoa terus, ya Allah beri hidayah orang-orang seperti itu gitu. Lapangkan dada kita. Lagian Bu, kalau kita punya musuh Bu, tidak tenang hidup ini Bu. Tidak tenang, tidak akan bahagia Bu. Ibu kalau punya musuh satu saja Bu, ketemu sama musuh itu Bu, aduh naik tensi kita ini Bu. Betul. Tapi kalau tidak punya musuh enak, ketemu dengan siapa saja bisa senyum deh Bu. Tidak beda-bedakan orang seperti itu. Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 2-3 ayat yang kita bahas. Terus terakhir, ayat terakhir apa? Surat Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bu, kata Allah, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, dengan tali Allah ini jami'an. Apa jami'an Bu? Bersama-sama. Dakwah ini Bu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dewe-dewe, harus apa? Bersama-sama kompak. Artinya Bu, harus kita tidak boleh ada permusuhan.
Ya, sekarang kan tidak Bu ya. Bahkan antar ustadz saling menghujat sekarang Bu. Ibu kalau buka YouTube tuh Bu, ya Allah. Baru LC Bu, tahu LC? Ustadznya baru LC, baru lulus Bu, seakan-akan jadi ulama besar Bu. LC, tahu LC Bu? Ya, langsung ceramah saya bilang Bu. Ya. Itu singkatannya LC itu langsung ceramah Bu, biar Ibu tahu. Ya. Saya terangkan LC Bu dan nyambung juga. Lebih enak LC langsung ceramah. Repot Bu. Seakan-akan ilmunya sudah menguasai ilmu. Terus nyalakan ulama-ulama yang sudah senior tuh Bu. Yang sudah puluhan tahun punya pengalaman, disalahkan semua yang benar saya gitu. Loh ya apa sih? Kalau salah gitu, ya tidak usah dipublikasikan di media kayak gitu. Datangi. Saya bilang, saya pengen ke surga juga ya akhi. Saya pengen masuk surga. Kalau salah, tegur saya bilang. Di mana kesalahan saya? Tapi tidak mau negur Bu. Takut kata Ibu, takut dipengaruhi juga sama Ustaz. Loh ya apa sih? Loh ayo kita diskusi. Kalau saya salah, saya bid'ah, Ibu ya, umpamanya Bu ya. Saya katanya bid'ah, saya membawa apa? Pemikiran-pemikiran baru, pergerakan segala macam. Ya ayo diskusi, tidak ketemu ya sudah, ini pendapat saya, ini pendapat antum. Kita sama-sama jalan, tujuannya sama ya akhi, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipaksakan, masalahnya dia tidak bisa berbeda Bu. Dalam pemikiran, dalam bersikap, dalam melakukan terobosan-terobosan dakwah. Apalagi punya niatan takut ada persaingan dalam dakwanya itu. Oh, saya menopo. Saya nggak tahu Bu ya, alhamdulillah. Saya justru Bu kalau ada orang lebih pintar dari saya Bu, senangnya nggak mufakat saya Bu. Saya merasa senang kenapa? Ada regenerasi Bu. Adi Hidayat ini Bu, 40 tahun loh Bu. Saya 60 tahun, lebih tua saya 20 tahun loh Bu. Dan saya berguru. Saya tidak merasa dia ngambil kaplingan saya, enggak Bu. Saya undang Bu. Silakan bersama-sama kita bersinergi. Bangga saya Bu, senang. Saya senang sekali. Bahkan saya sekarang berpikir siapa pengganti saya di yayasan saya ini Bu. Saya minta kepada takmir di sini kurangi jadwal saya di Al-Falah ini. Harus ada regenerasi. Umur saya sudah 60 tahun. Kalau saya mati, siapa pengganti saya? Seharusnya kita berpikir begitu, Bu. Sehingga setiap melihat orang punya potensi, alhamdulillah ada mitra yang saling melengkapi ini. Sekarang kan enggak Bu. Aduh, ini ngambil kaplingan saya ini. Merasa tersaingi. Ya, apa ini Bu? Oke lah, mudah-mudahan tidak semua da'i yang ada di Al-Falah begitu insya Allah ya. Dan da'i-da'i yang lain kita terus mendoakan, mudah-mudahan terus kita cari titik temunya lah. Tidak ketemu ya sudah. Ya sudah, kita mau berdebat hanya habis waktu kita tuh Bu, di situ. Wa'tasimu, sementara Allah mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah bersama-sama jami'an. Wala tafarraqu, jangan berselisih, jangan bercerai-berai. Tidak bisa Ibu, agama Allah ini berjalan sendiri-sendiri nggak akan efektif. Harus ada sinergisitas, saling melengkapi satu sama lain. Ini Al-Falah ini Bu ya, masjid yang cukup senior ya. Seharusnya Bu, keseniorannya Ibu harus ditularkan pada masjid-masjid sekitar tuh Bu. Dan saya akan kawal bab ini Bu. Harus bisa bersinergi dengan Al-Akbar, harus bisa bersinergi dengan Kemayoran, harus bisa bersinergi dengan apa? Dengan Al-Irsad, harus bisa itu dakwah itu Bu. Saling melengkapi. Kalau udah besar kayak gini, masih yang kecil kita berdayakan. Silakan copy paste saja apa yang ada di manajemen Al-Falah, ambilin. Lustidki Bu, sekolah tinggi saya Bu. Saya punya sekolah tinggi mencetak ulama penghafal Quran 30 juz. Gratis. S1. Ya, semua orang pada bingung. Ambilin, saya bilang, PN. Manajemennya PN, buka 100%. Saya kenapa? Kalau ditiru Bu, dapat pahala saya masalahnya Bu. Saya jadi pahalanya. Ambilin silakan. Bahkan kami siap mengawal. Di mana itu? Mau buka di Riau, mau buka di Sumatera, mau buka di Kalimantan, monggo tak kawal 1 tahun. Apa yang saya punya semuanya silakan. Saya tidak merasa bersaing. Semakin banyak justru semakin apa? Semakin baik. Ya seperti itu.
Nah, ibu, apalagi kemudian pengajian begini juga ya, Ibu Lia, ya harus bersinergi dengan pengajian ibu-ibu di masjid yang lain juga. Lagi kalau bersinergi ibu nanti dengan ibu pengajian di Kemayoran saya juga ngisi, ada ibu-ibu juga, bagus, banyak juga itu masjid Kemayoran itu Bu. Bersinergi. Nanti sekali waktu ngumpul semua ada undangan pengajian Surabaya di bawah koordinator ibu-ibu pengajian Al-Falah. Udah syat itu. Inilah kita saling mencintai karena Allah. Mau yang NU, mau yang Muhammadiyah, mau yang apa, masing-masing punya khasnya sendiri-sendiri Bu. Tapi kita bersinergi satu sama lain. Kalau perlu nanti Bu lihat diundang hari Sabtu pengajiannya taruh di mana? Di Kemayoran. Yang di Kemayoran taruh di sini atau ngaji bersama. Dahsyat itu. Indah. Nah, catat ide saya ini ya. Sampaikan kepada Takmir. Saya siap mengawal dan saya siap ngisi pula Bu. Saya siap menjadikan ustadz-ustadz yang kredibel di bab-bab seperti ini insyaallah ya. Baik, sudah jam 10, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ini baru mukaddimah, insyaallah ada lanjutannya Ibu ya. Saya belum bahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ibu, ayo lihat kanan kiri ya. Kita saling cinta mencintai satu sama lain, Bu ya. Kalau boleh Ibu ngomong ke sebelahnya Bu, saya cinta Ibu karena Allah gitu ya. Ya, sebelah kanan saya cinta Ibu karena Allah. Terus berangkulan Bu. Berangkulan insyaallah kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya sebentar aja. Doa apa ya untuk bisa membuat orang lain itu luluh hatinya? Itu aja. Waalaikumsalam. Ibu, perbanyak pertama istighfar, banyak istighfar ya. Perbanyak istighfar buat kita secara pribadi. Yang kedua ada doa Ibu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu satu Bu ya. Yang kedua ini hafal semua kan? Doa ini ya. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Yang kedua belum hafal. Yang kedua belum hafal. Itu ada dalam Al-Qur'an. Silakan lihat nanti. Surat apa itu Pak? Saya tidak bawa Qur'annya, ayatnya berapa. Saya tidak bawa HP. Saya punya HP Ibu, kalau buka klik langsung keluar ayatnya, suratnya itu Ibu. Tanya sama Bu Lia saja ya. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada sedikit iri dan dengki pada saudara kami. Insyaallah Ibu, kalau diimbangi dengan istighfar dan doa pertama tadi dan doa kedua, insyaallah di antara kita ada saling cinta mencintai satu sama lain. Ya, terus Ibu jangan lupa ya, saling berbagi, saling ngasih hadiah, saling silaturahim. Nanti ini akan saya bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Cukup ya. Baik, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu